9 Desember 2020 mendatang ditetapkan sebagai pemilihan kepala daerah serentak. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi secara virtual di Gedung BNPB, Jakarta Timur. Pilkada serentak 2020 adalah pertaruhan besar karena sangat penting dan akan menjadi role model mengantisipasi saat ada bencana di masa yang akan datang. Pemerintah sendiri sudah memutuskan Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi dengan menerapkan aturan agar pencoblosan dilakukan dengan meminimalisir potensi penularan virus. Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Awalnya, hari pemungutan suara Pilkada akan berlangsung pada 23 September, namun diundur hingga 9 Desember 2020 akibat pandemi. Pertama yang saya mau pastikan, regulasinya tidak ada yang berubah. Regulasi yang sudah pernah dipakai itu tidak berubah. Undang-Undang 10 2016 masih dipakai. Itu kan perubahan dari Undang-Undang 1 2015. Peraturan KPU yang ada juga masih dipakai. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru. Nah, menambahkan peraturan KPU baru itu isinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Roy tadi. Jadi misalnya pada saat administrasi pendaftaran calon, kami sudah mengatur karena undang-undang itu masih meminta calon itu harus ada, harus daftar sendiri. Maka kami hanya memperbolehkan pasangan calon datang bersama 2 orang staf yang membantu membawa berkas. Kalau dulu kan pakai arak-arakan, itu pakai parade lah kira-kira. Nah, itu kemungkinan kita atur enggak boleh. Tapi menghilangkan sama sekali karena undang-undang masih minta harus daftar sendiri. Nah, ya udah, tetap daftar tapi pasangan calon bersama staf yang bantu bawa gitu. Lebih efisien berarti. Ya. Kemudian yang kedua, ya ini supaya mereka juga murah biayanya. Berarti kan cuma berdua. Kemudian soal kampanye. Nah, sama, kampanye itu sebetulnya kami ingin menghilangkan pertemuan fisiknya. Ya. Semua diganti dengan daring saja, gitu kan. Tetapi nggak mungkin kalau ada yang keberatan pada kami karena undang-undangnya masih memperbolehkan. Maka tetap kami perbolehkan tapi diatur. Misalnya tidak boleh melebihi 40% dari kapasitas ruangan. Kalau pakai meja kursi harus diatur jaraknya 1 meter, menggunakan masker, face shield dan seterusnya. Nah, yang terakhir untuk pemungutan dan penghitungan suara. Ada banyak masukan supaya pakai online, gitu ya, vote online. Tapi KPU berdasarkan pengalaman lihat pemilu di banyak negara, kebetulan saya juga melihat sendiri. Menurut saya kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara itu tetap manual. Tetapi begitu pemungutan suara sudah selesai, sudah dihitung, semua orang menyaksikan di TPS, itu kan betul-betul party gitu ya. Nah, waktu mau direkap itulah yang menggunakan teknologi informasi. Sebetulnya itu sebetulnya itu sudah kita terapkan dengan menerbitkan atau mempublikasikan situng kemarin. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Roy tadi, kultur kita sudah siap enggak? Menyatakan bahwa e-rekap itu hasil resmi. Nah, ini yang mau kami dorong, mungkin belum sampai dengan pemungutan suaranya, tapi sampai e-rekapnya. Mudah-mudahan ketika revisi undang-undang ini dilakukan, termasuk untuk pemilu 2024, e-rekap ditetapkan menjadi hasil pemilu resmi.